Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur jika di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini sebelum kita memulaikan aktivitas kita, mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman kekuatan bagi kehidupan kita di sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan baik, keadaan yang sehat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami memulaikan aktivitas kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami supaya melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah kasih yang benar dari Allah untuk sesama. Sekali lagi, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah kasih yang benar dari Allah untuk sesama. Ayat pokok kita terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah kehidupan kita yang seringkali sibuk dengan berbagai urusan duniawi, pekerjaan, keluarga, masalah keuangan, bahkan perselisihan dengan orang lain, kita seringkali lupa akan pesan paling dasar dari iman kita. Dunia saat ini sering mengajarkan kita tentang kasih yang bersyarat. Kasih yang diberikan hanya jika ada balasan, kasih yang hilang ketika ada perbedaan pendapat, atau kasih yang hanya diberikan kepada orang-orang yang kita sukai saja. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk saling mengenal dan menjalankan kasih yang benar, kasih yang bukan berasal dari dunia, melainkan datang langsung dari Allah sendiri. Dan bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan harus kita bagikan kepada sesama kita. Melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, kasih yang benar berasal dari Allah saja. Sekali lagi, kasih yang benar berasal dari Allah saja. Kasih yang benar tidak mungkin kita ciptakan dengan kekuatan diri kita sendiri. Kasih dunia yang kita kenal seringkali dipengaruhi oleh emosi, kondisi, atau keuntungan yang kita dapatkan. Misalkan, kita mudah mengasihi orang yang baik kepada kita, atau orang yang sama dengan kita dalam pandangan dan gaya hidup. Tetapi kasih yang benar dari Allah adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Kasih Allah adalah karunia yang murni, kasih yang murni. Kasih tanpa pamrih dan tidak pernah berubah. Bahkan ketika kita masih berdosa, Ia telah mencintai kita dengan sepenuh hati. Kasih ini diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus yang mengorbankan diri di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Hanya dengan datang kepada Allah, menerima kasih-Nya yang melimpah melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, kita bisa benar-benar mengenal apa itu kasih yang sesungguhnya. Tanpa sumber dari Allah, segala upaya kita untuk mengasihi akan selalu terbatas dan tidak dapat bertahan lama. Poin yang kedua yang akan kita pelajari bersama-sama di pagi hari ini adalah kasih yang benar membuktikan bahwa kita adalah milik Allah. Firman Tuhan mengatakan dengan tegas bahwa setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah.
Ini adalah bukti yang jelas tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tidak cukup ke gereja setiap hari Minggu atau menghafal ayat-ayat Alkitab. Jika kita tidak mampu mengasihi sesama, maka pengenalan kita kepada Allah hanya sebatas kata-kata dan bentuk belaka. Orang yang benar-benar lahir dari Allah dan mengenal Tuhan, mengenal Allah, akan memiliki buah roh yang terlihat dalam kehidupannya. Dan salah satu buah roh yang paling utama adalah kasih. Kita akan merasakan dorongan dari dalam hati untuk peduli kepada orang lain, membantu mereka yang sedang kesusahan, memaafkan mereka yang telah menyakiti kita, dan menerima orang-orang yang berbeda dengan kita. Sebaliknya, jika kita sering merasa benci, iri hati, atau tidak peduli dengan penderitaan orang lain, itu adalah tanda bahwa kita perlu dan lebih dalam lagi menerima kasih Allah dan mengenal Dia dengan lebih benar. Ingatlah bahwa kasih yang benar bukanlah sesuatu yang kita lakukan karena harus, melainkan karena kita telah merasakan kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan kita ingin berbagi kebahagiaan itu dengan orang lain. Semoga kasih Allah selalu mengalir melalui kehidupan kita, menjadi terang di tengah kegelapan duniawi, dan menjadi bukti bahwa kita adalah umat Allah yang benar-benar mengenal dan mencintai Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa kasih yang benar berasal daripada Allah sendiri. Kami diajarkan Tuhan untuk mengasihi sesama kami tanpa pamrih, mengasihi sesama kami tanpa melihat siapa dia. Kami mau untuk mengasihi sesama kami lebih dan lebih dalam lagi, agar melalui kehidupan kami boleh nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di tempat yang maha tinggi. Kami akan memulaikan aktivitas kami. Tuhan berkati, Tuhan sertai kami di sepanjang hari ini, agar kehidupan kami di sepanjang hari ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.